apabila keluar melihat mendengar, lamun melihat mendengar terpikir, lamun terpikir banyak urusan. Lalu nang dilihat didengar tadi, nang terpikir tadi mengganggu muraqabah kepada kekasih. Lurungnya gangguan tadi masuk di telinga atau di mata. Ala rasulihi atau Allahumma salli ala rasulihi atau ala nabi atau Allahumma salli ala nabi boleh duna Ahmad kada boleh Allahumma salli ala Ahmad kada boleh atau alaihi kada boleh juga Allahumma salli alaihi kada boleh mesti ada namanya kada boleh dengan dhamir saja wa yata'ayyanu sighatut du'ai huna dan wajib kata-kata doa huna di masalah sembahyang ini. Jadi kalau membaca sholawat di dalam sembahyang wajib kalimatnya itu dengan kalimat doa. La fil khutbah tidak wajib pada khutbah. Jadi kalau khutbah boleh saja ada lafaz doa boleh. Li'annaha karena bahwasanya khutbah itu awsa' lebih luas. Wa syurutus salati syurutut tasyahhud dan bermula segala syarat membaca salawat seperti syarat-syarat membaca tahiyat. Artinya kalau membaca tahiyat itu termasuk rukun qauli sama dengan Fatihah wajib bertajwid. Demikian membaca sholawat wajib bertajwid juga. Jangan tersalah huruf-hurufnya itu jangan tersalah. Misalnya huruf shad dibaca dengan shid. Allahumma salli itu salah. Allahumma salli dengan shid salli. Bahasa kitanya ya Tuhan cabutakan pedang ala Sayyidina Muhammad, aku hendak membunuh Nabi Muhammad. Itu hanya antara SA dengan SO. Bacaannya SO sodli. Lawan dibaca SA salli maknanya jauh. Bedanya itu jauh. Kalau sholli berilah rahmat, kalau salli cabutakan pedang. Nah, oleh sebab itu kita diwajibkan belajar makharijil huruf supaya fasih di dalam bacaan huruf yang 28 itu. Mulai alif, ba, ta, za, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, bot. Ini bot banyak juga nama luput. Walad dolin banyak ini. Domrek jadi imam pulang. Walad dolin itu dal bukan nyabot, sedangkan tulisannya bot. Walau bunyinya aja lain. Ini walad dolin. Pina halus, pina enteng.
jadi imam jual ini, maka mau diampi jadi imam kada turun lagi, diikut saya dibuang nyaman, diikut saya dibuang nyaman. Ratusan kali disampaikan apabila baluman qori jangan wani tampil. Belajar dulu makharijul huruf kepada yang ahlinya. Ghairil maghdubi ghair membaca ayat ghairil maghdubi maghdub. Kenapa jadi dibacain? Maka itu ghair maghdubi. Itu ghair mati. Sebelumnya huruf mim, mimnya baris fathah, maka ghairnya itu takhir, artinya besar. Jangan terkit. Mun membaca itu ghairil maghdubi itu terkit ngarannya harus mengalih ya pada bisa aku kenapa jadi menjadi imam. Usia ada orang halat alim orangnya umpat sembayang di belakang sukan mana kita kayak orang keadaan nang handap dipanjangkan, nang panjang dihandapkan. Buat dibaca dal, nang mestinya takhim dibaca tertib. Akibat kada belajar lawan ahlinya. Oleh sebab itu tafaqahu qabla an tusawwadu. Belajarlah kamu sebelum diangkat orang jadi pemimpin. Kalau sudah kena diulah pemimpin, nah gengsi belajar. Jadi seadanya sudah salah-salahnya. Tafaqahu qabla an tusawwadu. Belajar olehmu sebelum dijadikan orang pimpinan. Ya mudah-mudahan kita bertahan ini sadar, terutama masalah makharijul huruf. Sebab kita ini perlu baca Al-Quran, perlu membaca bacaan, doa dan sebagainya, hadis Rasulullah. Kalau bacaan kada bagus, huruf-hurufnya salah ya lalu. Ya. Berdoa tapi bacaannya salah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Tsabbit qalbi membaca kada qul kada kal. Nah, pemaknanya apabila qalbi hati ulun, tetapkan hati ulun doa kepada sekian. Tapi kalau tsabbit qalbi tetapkan anjing ulun. Beda banget maknanya. Itu antara kahho dengan kahha. Falau abdala lafaz salati bisalami awal rahmati lam yakfi. Kalau merubah ia akan lafaz salawat dengan salam atau dengan lafaz rahmat lam yakfi kada sah. Nang wajib itu salawat, jangan diganti dengan salam.
As-sani asyar, yang ke-12 minal arkan, as-salamu, membaca salam. Ba'dama marra, sesudah bacaan yang lewat, yaitu salawat. Lil khabar sahih, karena hadis yang sahih bunyinya tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Rasulullah bersabda, bermula mengharamkan yang halal sebelum sembahyang apabila membaca takbir, dan mahalalakan yang kada boleh tadi menjadi boleh sesudah salam. Jadi kalau Allahu Akbar kada boleh lagi yang diharamkan, seperti artinya apa, pandir, seperti makan minum itu kada boleh. Tapi kalau sudah salam, assalamualaikum, boleh aja makan minum. Itu artinya tahrim dan tahlil. Wa aqalluhu, dan terkurang-kurang masalah assalamualaikum lil ittiba', karena mengikut Rasulullah SAW. Nah, ini kembali kepada kaidah kita semalam, mabnal ibadat adalah ittiba'. Nah, itu pondasinya seluruh ibadat adalah mutaba'ah bagi Nabi SAW. Jadi mengikut Rasulullah SAW itu adalah mengerjakan amal. Di dalam kitab karangan Habib Ali bin Muhammad bin Husain Habsyi disebutkan bahwasanya orang Bahari pernah memeriksa hatinya. Ternyata ujar Sidin, kalau menuntut ilmu hatiku itu nyaman aja, mau aja menurut. Menuntut ilmu itu cepat menurut si hati ini. Nang sangat berat bagi si hati adalah mengamalkan ilmu itu. Jadi orangnya adalah menuntut ilmu. Yang kedua, mengamalkan ilmu tadi. Menuntut ilmu mudah aja lawan hati, tapi mengamalkannya nang sangat berat lawan si hati. Alasannya nang jadi berat mengamalkan tadi karena di dalam mengamalkan ilmu itu disitulah mutaba'ah kepada Rasulullah SAW yang diperintahkan oleh Allah, in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi fattabi'uni itu adalah bil amal, lil ilmi. Nah, itu mengamalkan ilmu. Kemudian sesudah aku dapat putusannya, yang paling berat lawan aku memakai ilmu, maka aku paksa hatiku memakai akan ilmu itu. Sekalinya memakai ilmu itu ada rahasia yang luar biasa. Apa rahasianya? Sesudah aku mengamalkan ilmu, misalnya aku memakai pakaian, ilmu menyuruh memasukkan tangan kanan dulu, melepas pakaian nang kiri dulu, dikeluarkan. Itu misalnya aja. Nah, sesudah aku tahu ilmu menyuruh kanan dulu, kiri didudiakan waktu memakai baju. Kalau waktu memacul baju, kiri dulu, kanan berdudi. Itu ilmu. Mudah benar menuntut ilmu itu. Tatkala sudah aku hendak memakai baju,
hendak merasuk tangan kanan berdulu barat benar. Hingga katuju nang kiri berdulu masuk. Aku paksakan nang kanan berdulu. Sekalinya ada rahasia. Apa rahasianya? Tatkala aku memasukkan tangan kanan di baju, aku melihat bahwasanya Rasulullah SAW memasukkan tangannya ke dalam baju. Tatkala aku memasukkan tangan kiri ke dalam tangan baju yang kiri, aku melihat Rasulullah memasukkan tangan kirinya ke tangan baju tadi. Tatkala aku mengucap Allahu Akbar, aku memandang ini adalah takbirnya Rasulullah. Tatkala aku membaca doa iftitah, aku memandang inilah doa iftitahnya Rasulullah. Sehingga sampai salam dan sampai wiridan dan doa-doanya, duduk doa wirid apa? Sampai kepada makan minum dan berbaring berjalan, aku pandang tidak ada lain selain daripada inilah Rasulullah SAW berjalan, inilah Rasulullah makan, inilah Rasulullah bahir, inilah Rasulullah duduk. Karena ilmu menunjukkan Rasulullah berjalan kayak ini, Rasulullah duduk kayak ini, Rasulullah sembahyang kayak ini, Rasulullah makan kayak ini. Aku turutin kayak itu. Akhirnya aku ingat bahwa Nabi aja lupa akan diriku. Nah ini ngarannya fana pada Rasulullah. Jadi keringkasannya Jar Habib Ali, di dalam mengamalkan ilmu itu, disitulah kita melihat Rasulullah SAW ya qadhan waktu bangun. Jelas tak? Jelas tak? Apabila sudah melihat Rasulullah waktu bangun, selamat. Nah disinilah duduknya perkataan orang-orang dahulu, lau ghadani Rasulullah SAW ma'adat nafsi minal muslimin. Jika Rasulullah SAW itu bisa tertutup pada pandanganku sekejap mata aja, aku tidak membilang lagi diriku ini termasuk muslim. Daripada orang dahulu itu ada bisa tertinding Rasulullah SAW. Karenanya apa-apa itu persis Rasulullah. Mutaba'ah mengikut. Mengikutnya itu adalah mengamalkan. Nang diamalkan ilmu. Ilmu itu dituntut. Nah, jadi apabila orang menuntut ilmu, lawan mengamalkan, inya akan terbuka hijab, senantiasa melihat Rasulullah SAW. Tapi lamun menuntut harta, kadang menuntut ilmu, lepas sudah. Atau menuntut ilmu, kada diamalkan, lepas juga. Barang siapa banyak ilmunya, banyak amalnya, maka inya banyak juga melihat Rasulullah. Artinya lancar. Lamun sedikit ilmunya, sedikit amalnya, inya kadang lancar melihat Nabi. Ya sekadar amalnya itu. Fala yujzi'u salamun alaikum, maka kada sah dengan kata-kata salamun alaikum dengan nakirah. Wa inna ma ajza'a fi tasyahhud kama marra. Hanya jasanya sahlah ia pada tahiyat nang salamun alaikum, namun tahiyat boleh, tapi lamun membaca salam
salam mesti assalamu. Kada boleh alif lam itu ditinggal. Kama marra, sebagaimana sudah lewat masalah tasyahud. Liwurudihi sama karena datangnya salamun alaikum sama bitahiyat tadi. La huna tidak ada datang kabar hadis guna di dalam sembahyang. Wa yujzi'u alaikumussalam dan sahaja alaikumussalam. Lakin tetapi yukrahu dimakruhkan ia. Wa yusyratu al-muwalatu baina qawli assalamualaikum dan disyaratkan mualat antara katanya assalamu dan waalaikum. Jadi antara assalamu dengan alaikum mualat, jangan bahalat-halat. Wal ihtirazu an ziyadati au naqsin fihi tughayyirul makna. Dan disyaratkan menjaga jangan sampai menambah huruf atau mengurangi huruf pada salam tadi. Marobahnya ya tambahan atau kurangan tadi akan maknanya salam. Dan lagi syaratnya membaca salam ini wa an yusmi'a nafsahu, bahwa mendengar ia akan dirinya. Ringkasnya semua bacaan muntung nang hukumnya rukun wajib telinga kita mendengar. Nang mana sunat-sunat daripada bacaan supaya dapat pahala mesti mendengar juga. Apabila nang wajib bacaan kada mendengar ada sah bacaannya. Apabila nang sunat kada mendengar pahalanya lepas. Al-Thalithah Asyara at-Tartib, yang ke-13 penghabisan yaitu tertib. Kama dzukira fi adadiha, bagaimana sudah disebut pada susunan rukun nang 13 itu. Al-Mustamili, yang mengandung hiasi adat tadi, ala karmen niyati bil takbir, atas menyertakan niat dengan takbir. Jadi di dalam takbir ada niat, berarti dua di situ. Waja'lihima ma'al qira'ati bil qiyam, dan menjadikan akan niat dan takbir berimbel lawan bacaan bil qiyam pada berdiri. Waja'lih tasyahudi, jadi membaca takbir itu kan berdiri bagi orang puasa. Nah, niatnya itu berdiri dua. Waja'lih tasyahudi, dan menjadikan akan tahiyat wa salati 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa salami fil qu'udi, dan menjadikan tahiyat dan salawat dan salam yaitu pada duduk. Jadi baca tahiyat duduk, baca salawat duduk, baca assalamualaikumnya duduk. Kalau berdiri tadi niat baca takbir dan membaca akan Fatihah. Fatartibu indaman atlaqahu muradun fima adadalik. Bermula tertib pada orang yang memutlakkan akan tertib, yaitu dikehendaki ia tertib tadi fima adadalik pada masalah yang lain daripada niat takbir, qiraat, tasyahud, salat itu. Wa taqdimul intisabi ala takbiratul ihram syaratun laha la ruknun. Bermula mendahulukan akan berdiri hanya takbiratul ihram itu syarat bagi takbir, bukan rukunnya. Wa niyatul khuruji ghairu wajib. Adapun niat keluar dari sembahyang sesudah assalamualaikum lalu berniat keluar dari sembahyang itu bukan wajib. Wal muwalatu wa ya'lamu tatwil rukn qasiri wa adamu tulil qasri ba'da salamihi nasiyan syartun aydan. Bermula mualat yaitu jangan memanjangkan rukun nang handap seperti i'tidal, dan jangan panjang fasal sesudah salam. Kalau orang kada ingat itu adalah syarat.
orang duduk baca tahiyat itu bisa aja, asal antaranya itu jangan lawas. Fa in ta'ammada tarkahu ay tartibi bi an qaddama ruknan fi'liyan ala mahallihi. Jika menyengaja seseorang meninggal tertib bahwasanya mendahulukan ia rukun fi'li daripada tempatnya, ka'an sajadah qabla ruku'ihi 'amidan 'aliman batalat salatuhu. Misalnya seperti sujud sebelum rukuk bersengaja, tahu pulang batal sembahyangnya. Lidala'u bihi, karena main-main. Bikhilafi taqdimil qawli, persalahan mendahulukan rukun qawli ghairis salam, yang lain daripada assalamualaikum. Li'annahu la yukhillu bihayatiha, karena bahwasanya taqdimul qawli itu kadang merusak dengan hayat sembahyang. Fayalamu, maka wajib akan seseorang i'adatu si qawli tadi fi mahallihi, di tempat si qawli tadi. Wa in saha anit tertibi fataraka ba'dal arkani fama fa'alahu ba'dal matruki laghun. Jika lupa seseorang akan tertib lalu meninggalkan ia sebahagian rukun, maka pekerjaan yang sudah digawinya sesudah yang ditinggalkan itu sia-sia. Liwuquhi fi ghairi mahalli, karena jatuh pekerjaan itu bukan pada tempatnya. Fa in tadzakara al-matruka qabla an ya'ti bi adabihi, jika ingat ia akan yang ditinggal itu sebelum mengerja ia dengan yang seumpamanya, mescaya mengerjalah ia dengan yang tertinggal tadi. Muhafadzatan ala tertib, karena menjaga atas tertib. Wa illa bi alam yatadzakkar hatta atal mithlih, lamun kada ingat ia akan ketinggalan kecuali sampai kepada perbuatan yang sama dengan ketinggalan tadi, min rakaatin ukhra, di rakaat yang lain, tamamat bihi rakaatuhu, sempurnalah dengan dia rakaat itu, tambahi kena kekurangannya. Liwuqu'i fi mahallihi, karena memang artinya jatuhnya si mislihi tadi anu fi mahallihi, mahalli sil matruk. Wala dhama bainahuma, dan sia-sialah pekerjaan antara matruk lawan si apa namanya misl tadi. Wa tadarakal baqiyah, dan hanya menambahi ulang rakaat yang lain, sebab yang tadi kada rakaatnya kada dihitung nang salati. Lalu wasajada akhir halis sahwi, sujud ia di akhirnya karena anu lupanya. Wa mahallu dzalika, bermula tempat yang demikian itu yaitu nang tamat bihi rakaatuh, itu dalikanya bima syamilat musalla, pada pekerjaan yang mengandung akan dia oleh niat sembahyang. Lalu layu jizihul julusu, maka cukuplah akan seseorang duduk. Wa inna wa bi istirahat, sekalipun berniat dia dengan duduk itu istirahat. Satu, wa tasyahudu. Nah, ini atap kepada julusu. Fayu jizi'uhu at-tasyahudu. Wa tasyahudu ini atap kepada yujzi'uhu al-julusu, ada al-julusu itu. Wa tasyahudu atap kepada al-julusu. Jadi fayu jizi'uhu al-julusu wa tasyahudu. Anil akhiri, tasyahud akhir. Wa in dhannahu al-awwala, sekalipun menyangka ia seseorang yang sembahyang akan dia akan tasyahud tadi al-awwala, akan tasyahud awal, diulahnya tasyahud akhir, jadi aja sudah. Bikhilafi sujud tilawah, bersalahan sujud tilawah, nah itu kada kawa anu dijadikan asih. Nah itu sujud tilawah itu kada kawa, sujud tilawah dijadikan sujud sembahyang kada kawa. Kalau sujud istirahat itu bisa dijadikan sujud sembahyang. Artinya kita nih sujud apa? Anu kita nih sujud istirahat, lalu kita baca tahiyat, ayat akhir, langsung ayat akhir, itu bisa aja. Tapi kalau sujud tilawah, nah, itu kada bisa dihukumkan sama lawan sujud sembahyang. Sebab itu sujud tilawah kada termasuk di niat sembahyang. Adapun duduk istirahat termasuk di dalam niat sembahyang.
tayaqqana aw syakka fi akhir salati annahu talaba sajdatan min rakatil akhirah sajadaha wa 'ada tashahhudahu. Jikalau yakin atau ragu-ragu ia di akhir sembahyang bahwa ia meninggalkan satu sujud daripada rakaat yang akhir, niscaya gawilah sujud itu dan kembalilah tahiyat liwuqu'ihi fi ghairi mahalli, karena tahiyat itu jatuh bukan pada tempatnya. Wa sajada lisahwi, dan sujud sahwi. Aw tayaqqana aw syakka fi tarki sajdatin min ghaliha ar-rak'atil akhirah aw syakka fiha hal hiya min akhirah aw min ghaliha hatta bi rak'atin. Apabila yakin dia atau ragu pada ketinggalan satu kali sujud lain daripada rakaat yang akhir, rakaat yang kedua misalnya daripada sembahyang maghrib, isya, zuhur dan asar, aw syakka fiha, atau ragu-ragu ia apakah rakaat akhir atau ada, niscaya mendatangkan ia dengan rakaat. Li'anna nafsada fi waswasil yakin kamulat bisa jadatin allati ba'daha. Karena bahwasanya rakaat yang kurang yaitu nang kata sujud tadi itu pada masalah yakin kurang, itu kekurangan tadi bisa sempurna dengan sujud dari rakaat nang sesudahnya. Alimbah lima rakaat nang kata bersujud tadi walaga maqinahu sia-sialah pekerjaan nang dahulunya. Wa akhadha bil aswa, dan ia mengambil dengan nang ketajahan, maksudnya uyuh di sini. Nah, fi masalah wa huwa, yaitu si aswa tadi ja'lul matruki min ghairi akhirati, menjadikan nabi tinggal tadi selain daripada rakaat akhir, hatta talzamahu, sampai wajib akan dia oleh rakaat yang lain. Lianna ja'lul matruk itu al-ahwatu, itu yang lebih baik. Wa in qama ila rak'ati tsaniyah masalah wa qad taraka sajdatan min al-ula aw syakka fiha, jika berdiri ia kepada rakaat yang kedua umpamanya, padahal ketinggal sekali sujud dari rakaat yang pertama atau ragu-ragu, fa in kana qad jalasa qabla qiyamihi walau al-istirahat hawa lis-sujud, jika adalah ia sudah duduk sebelum berdiri walau duduk istirahat, niscaya beturun ia hawa, beturun ia lisujud, untuk sujud. Iktifaan bijulusihi, karena cukup aja duduk istirahat dijadikan duduk nang asli. Jadi sujudnya jalan lima marrah adalah lisyumuli niyati shalah julusal istirahat. 5 marrah lisyumuli niyati shalah julusal istirahat, karena niat sembahyang tadi mengandung apa? Duduk istirahat. Wa illa bi alam yakun jalasa qabla qiyamih, jika tiada duduk ia sebelum berdirinya, jalasa mutmainan, duduklah dulu ia tumanina, thumma yasjudu, lalu sujud, ri'ayatan tertib, karena menjaga tertib kalian. Wa in tazakkara tarka rukmin ba'da salam, jika ia ingat tertinggal satu rukun tapi sudah membaca salam, fa in kana an-niyata, lamun nang tertinggal itu tadi niat sembahyang atau takbiratul ihram atau takbiratul nang tertinggal qalat salatuhu ba'da sembahyang. Wa kadza law syakka fiha, ragu-ragu pun sama, apakah aku berniat atau tidak, apakah baca takbir atau tidak, maka salam sudah la ba'da sembahyang. Wa in kana ghairahuma, lamun nang kada ingat tadi nang tertinggal tadi lain daripada niat dan takbir. Assalamualaikum warahmatullahi. Aku pada terbaca Fatihah tadi. Macam apa ini? Bana ala salatihi, meneruskan ia atas sembahyangnya. Artinya sambung ini. Berdiri ya baca Fatihah. Anjar pulang rukuk, ikhidal sujud minta. Tapi informal masuk jikalau artinya hampir aja antaranya.
Jangan lawas pasalnya. Walam yati munafil risalah, dan tidak mengerjai ia dengan membatalkan sembahyang. Mana misalnya ta'an yamas dan najasatan ghaira ma'fun ahla, seperti menyentuh ia akan najis yang tidak dimaafkan daripadanya. Walakin la yadhurru istidbarul qiblah in qasura zaman urban, tapi tidak merusak akan sembahyangnya yang disambung ini oleh berpaling daripada kiblat, asal handap masanya berpaling tadi. Urban menurut kebanyakan. Wala, dan tidak ada memberi mudarat juga akan menyambung sembahyang al-kalamu bapandir, tapi in qalla urban, jikalau sedikit pandarnya kaitan. Itu Rasulullah SAW pernah sembahyang yang 4. Ada kaul memadakan pohon, ada kaul memadakan asar. Kemudian daripada itu Rasulullah SAW sembahyang ini kan berjemaah, lalu sidin sembahyang 2 rakaat saja, maka mestinya 4, kenapa jadi 2 aja? Mbah 2, assalamualaikum, assalamualaikum, salam Nabi. Limbah itu lalu Nabi berjalan, Mbah berjalan setumat lalu duduk. Limbah duduk tuh kelihatannya bina marah. Sahabat menang umpat sembahyang tadi barataan kata wali memarahi Rasulullah. Kemudian ada sahabat yang artinya Dzul Yadain. Nah ini tangannya panjang keduanya tuh. Nih mendatangi Rasulullah. Mbah mendatangi Rasulullah, kemudian tempat Rasulullah duduk tunang tadi Rasulullah berjalan tempat Mbah berjalan lalu duduk. Nah Dzul Yadain ini bakatnya sembahyang jadi makmum juga, mengikut Nabi juga, mendatangi Rasulullah dan berjalan juga pulang. Limbah datang lalu bapak muncul. Nah, aku suatu salam nasi saya Rasulullah. Apakah sembahyang kosor tadi atau biasa pada ingat? Tanpa penjelasan sedikit saja. Rasulullah menjawab, lam ana wa lam tuqsar. Aku kada lupa dan sembahyang kada dikosor. Anda memperjuang Nabi. Limbah itu lalu Nabi membendir asadaqa maqala Dzul Yadain. Ujar Nabi, hai sahabatku, bujurkah nang dibendir Dzul Yadain itu aku sembahyang 2 rakaat saja berjamaah tadi, ikam 2 rakaat juga. Ujar sahabat nang berataannya berbendir juga berataan. Inggih. Lalu Nabi Muhammad berjalan berbalik ke tempat perimaman, lalu menambah 2 rakaat. Sahabat berataan, menambah juga mengikuti Nabi. Nah inilah masalahnya yang jadi ada tertulis dalam kitab fikih. Artinya apabila ketinggalan minta asal lain daripada niat dan takbir ihram, itu sesudah salam ketinggalannya maka disambungi, asal masanya jangan lawas. Walaupun terpaling pada kiblat tapi jangan lawas. Walaupun disalah-salahi dengan pander tapi jangan banyak. Li'annahuma qad yahtamilani fis shalah, karena bahwasanya istidbar lawan kalam itu bisa terjadi waktu sembahyang. Bikhilafi ma idza qala al awwal aw kathura tsani. Persalahan masalah apabila panjang masa masalah yang pertama yaitu istidbarul qiblah. Lamun bapaling dari kiblat tadi lawas banget, artinya kejauhan benar berjalannya itu napa anu batal lalu au kathurasani atau pandel tapi kebanyakan meratibnya pada tengah jam batalan. Wa idhal al-faslu, nah sekalipun lawas pasalnya tadi asal bapaling dari kiblatnya kada lawas, pendelnya kada banyak walau pasalnya lawas. Urban istahna pasalat asal wa in kasul atau al-faslu, lamun panjang pasalnya halapnya urban istahna pasalat. Lamun kaja kalawasan mana berjalan jauh berpaling kiblatnya dari anu kalawasan atau pendel kebanyakan batal sembahyang, basah aja sudah. Wa illam yuhdis fi'lan akhar, sekalipun ini kada memperbuat apa-apa. Wala yuqalu, janganlah dikata gayatuhu annahu sukutun tawil,
pasal dari anna pasal sukutu kalau jangan dipadahkan itu. Wa ta'ammudu sukut dari la yadurru jangan disambat, jangan dipadahkan itu. Kalau orang itu aja hati pasal nang lawas tapi berdiam lawas kada. Khilafan liman wahama fihi, bersalahan bagi orang yang menyangka jahat padanya. Lianna mahallahu haitsu lam yasdur minhu syai'un ghairu sukut. Karena tempatnya si ta'ammud itu menyengaja berdiam dari sekira-kira tiada anu timbul daripada si musalli syai'un sesuatu ghairu sukut selain daripada berdiam. Jadi lianna mahallahu mahallat ta'ammud dari sengaja itu haitsu lam yasdur minhu minal musalli syai'un ghairu sukut. Wa huna masalah ini di hadir masalah saudara minhu assalam nang timbul dari si musalli assalamualaikum wa huwa anu ta'ammud salam itu mubtilun fi hadhihi surah, membatalkan pada surah ini tarkul rukni. Hadis surah itu tarkul rukni. Law alimal matruka, jikalau tahu ia akan ditinggal tadi. Falamma jahilahu, manakala ia kada tahu nang ditinggal tadi, jawazna lahul bina, kita harus akan baginya menyambung sembahyangnya. Kan orang tadi kan kada ingat, kalau akan ketinggalan pas sudah salam hanya ingat, nah itu walaupun ingatnya daripada orang, nah sambungnya malam yahsul minhu ma yaqahu, tapi diingatkan sekali lagi jangan sampai ada terjadi dari si musalli sesuatu yang menegah akan dia akan si bina. Wa huwa sima yaqahu itu tulul fasli, kalawasan baina tadakkuri antara ingat wa salami dan salam. Jangan lawas antara ingat dan salamnya itu. Fasalun fi sunnatil shalah wa hiya katsiratun. Ini satu pasal pada menyatakan segala yang disunatkan pada sembahyang. Banyak sekali. Wa minha di antaranya annahu yusannu talaffuzu bin niyyah. Disunatkan artinya pahala sunat yaitu membaca akan lafaznya niat. Ya usalli. Usolli itu membaca usolli hukumnya sunnah. Jadi lamun orang itu hendak memakai nang sunnah, bacalah usolli. Amun hendak kada membaca nang kada memakai nang sunnah, biarlah kada usolli. Saja sembahyang di Makkah di Madinah aja kada usolli. Banyak berdiri imamnya. Ada nang sikung pulang banyak berdiri imamnya. Allahu Akbar. Kada dapat usalli-usallian jadi Makkah di Madinah. Nah ayo jadi kalau tak memakai nang sunnah. Udah jadi Hadramaut ya. Orang ba usalli berataan inya memakai nang sunnah. Jadi jangan ada jadi nang bakalahian dah gara-gara usalli anu termasuk lingkaran. Artinya pembunuhan gara-gara usalli aja. Kalau masalah nang kaitu pada dauran manusia, barang nang sunnatnya siapa nak gawe-gawe, siapa kata-kata, tentunya masalahnya. Yusannu talaffuz bin niyyah as-sabiqah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulufi ad-darain amin. Wa 'an ba'd al-'ubbad annahu qala inni alzamtu dhanban 'aziman fa ana abki 'alayhi منذ 60 sanatan wa kana qad ijtahada fil 'ibadati li ajli at-tawbati min dhalika adh-dhanbi wa qila lahu wa ma huwa qala qultu marratan li shay'in kana laitahu lam yakun. Diriwayatkan dari sebahagian orang-orang yang beribadat bahwa ia berkata bahwa aku memperbuat dosa yang bersangatan besar, maka aku menangis karenanya selama 60 tahun. Dan adalah ia bersungguh-sungguh mengerjakan ibadat untuk bertaubat daripada dosa itu.
tanya orang, apakah dosa nang pian tangisi 60 tahun itu nang pian padahal dosa besar? Ujar si Ben, pernah aku berkata satu kali bagi sesuatu nang terjadi, ujarku kenapa jadi terjadi. Itu aja dosanya. Kadang kalau bang menyuntan, merampok, kadang cuma ada sesuatu terjadi. Muntung bau ucap kenapa jadi terjadi. Nah, bau ucap kenapa terjadi ini nang ini nang dosa besar. 60 tahun aku menangisinya. Artinya kata-kata kenapa ini terjadi, itu ngarannya mengiktiraf lawan takdir. Itu dosa besar. Luar biasa lah. Lamun kita mau menyadari banyak panar, untung kita nang bilang ya Allah. Barang terjadi, ucap kenapa jadi terjadi. Barang ada terjadi pulang, kenapa sampai ada terjadi. Ya istilahnya kan ketujuh mengeritik. Nang dikritik itu kan Allah Ta'ala. Nah, ini orang bahari sekali aja berucap 60 tahun bertaubatnya. Mohon kita nih sebenarnya sebenarnya malam berucap ini. Kalau mau pikir-pikir bertaubat, yang ngarannya dosa jadi. Wa qala ba'du salaf law urida jismi bil maqarid la kana ahabba ilayya min an aqula li syai'in qabahu Allah subhanahu laitahu lam yaqdihi. Jikalau digunting-gunting orang badanku dengan segala gunting, aku petunjuk daripada aku mengata sesuatu yang sudah terjadi, kenapa jadi ditakdirkan kayak ini. وقيل لعبد الواحد بن زيد ها هنا رجل قد تعبد 50 سنة وقصده فقال له يا حبيبي أخبرني عنك هل قنعت به؟ قال لا. قال فهل أنست به؟ قال لا. قال هل رضيت عنه؟ قال لا. قال فإنما مزيدك منه الصوم والصلاة؟ قال نعم. قال لولا أني أستحي منك لأخبرتك بأن معاملتك 50 سنة منقولة. Abdul Wahid bin Zaid disampaikan orang kepada Sidin. Ujar orang di kampung sana ada laki-laki nang 50 tahun beribadah. Lalu Syekh Abdul Wahid bin Zaid mendengar, lalu mendatangi lawan si laki-laki itu. Saya sudah sampai. Abdul Wahid mendapat kawan nang diilangi dari nang 50 tahun beribadah. Ujar Abdul Wahid, hai kakasiku, habarkan kepada aku daripada diri engkau. Apakah engkau merasa sugih dengan Allah? Ujarnya silang 50 tahun beribadah ini belum lagi makom itu. Ujar Abdul Wahid, apakah engkau merasa jinak dengan Allah? Belum juga lagi. Apakah ikam ridho atas qada dan qadarnya? Belum juga lagi. Oh, jadi ikam ini nang 50 tahun ini mau utamakan sembahyang sunat lawan puasa sunat, itu aja lah. Ujar nang 50 tahun. Nah, ujar Abdul Wahid, aku minta maaf. Hendak papender lawan ikam. Silakan. Nah, bahwasanya ibadah ikam nang 50 tahun itu adalah bercampur kada ikhlas. Wa ma'nahu bi annaka lam yuftah laka babul qalbi fatataraqqa ila wajhil qurbi bi amalil qalbi. Artinya ikam itu hanya diberi
ibadat zahir, belum sampai ke dalam hati. Wa inna ma anta tu'addu fi tabaqati asbil yamin. Ikam ini martabatnya adalah orang yang asyik dengan surga, bukan dengan Allah. Lianna mazidaka minhu fi amalil jawarih allati hiya mazidu ahlil umum. Karena engkau ini memperkokoh pada amal sunat anggota luar, bukan hati. Itu adalah pekerjaan orang awam. Wala qala jama'atun minan nas 'ala syirki rahimahullah ta'ala fi maristan qad hubisa fihi wa qad jumi'a baina yadayhi hijaratun faqala man antum faqala muhibbuka faqala 'alayhim yarmihim bil hijarah fataharabu faqala ma balukum in da'aytum mahabbati in sadaqtum fasbiru 'ala bala'i. Rombongan daripada manusia menghelangi akan Syibli rahimahullah ta'ala. Hal keadaannya Imam Syibli fi Maristan, artinya di penjara. Qad hubisa fihi, ditahan orang dia di dalam penjara. Dan sesungguhnya dikumpulkan orang di hadapannya batu halus. Lalu sidin berucap lawan nang datangan nang banyak ini nang meelang ini. Siapa ika? Ulun pun orang nang cinta lawan pian. Jadi ulun mendengar pian ini masuk penjara, ulun menghalangi pian. Lalu sidin Muhammad lawan orang nang menghalangi ini dengan batu-batu tadi. Buka karena sikung dalam meninggalnya. Oh ya sidin, kenapa jadi buka? Maka ikam ini mengaku cinta. Apabila cinta itu walau kayak apa aku sakiti, ikam kada buka. Wa Syibli rahimahullah ta'ala innal mahabbata lirrahmani asqarani wa ra'aita muhibban ghayra sakran. Bahwasanya cinta bagi Allah yang senantiasa memberi rahmat itu memabukkan akan hatiku. Tidak ada orang-orang yang cinta nang kada mabuk. Qala ba'du ubadi ahli Syam kullukum yalqa Allah azza wa jalla musaddiqan wa la'allahu qad kadzabahu. Samunya kamu hai ahli ibadat di negeri Syam mengaku akan membenarkan Allah. Kalau bina Allah Ta'ala mendustakan pengakuan kamu itu. Wa dzalika anna ahadakum law kana lahu usbu'un min dhahabin dhalla yushiru biha wa law kana biha sharadun dhalla yuwariha. Yani bidzalika anna dhahaba mazmumun inda Allah wan nasu yatafakharuna bihi wal bala'u zinatu ahli al-akhirah wa hum yastankifuna minhu. Bahwa seorang kamu jikalau ada mempunyai jari daripada emas, maka ia selalu menunjuk-nunjukkan jarinya. Dan jika jarinya itu kipas, niscaya ia menutup akan dia. Maksudnya bahwasanya emas itu dicela di sisi Allah bagi lelakian, tapi banyak lelakian yang bermegah-megah memakai emas. Adapun bala itu adalah perhiasan orang-orang akhirat. Tetapi manusia banyak berjauh diri daripada bala. Waqila annahu waqa'a al-harid bis-suq faqila Sari ihtaraq as-suq wa mahtaraq ad-dukkan faqala alhamdulillah thumma qala kaifa qulta alhamdulillah ala salamati dunal muslimin fataba min at-tijarah wa taraka al-hanun baqiyat umri
maka orang melaporkan lawan Syarih Asy-Syikhi Marina Junaid al-Baghdadi guru pasal kebakaran nang kada kebakaran toko pian aja sebuah. Lalu ujarnya Syarih, alhamdulillah. Kemudian ujar orang Mahabharata, pian membaca alhamdulillah, toko pian selamat. Orang yang lain bang kagusangan, alhamdulillah jual tidak. Lalu Sidin bertaubat daripada pedagang dan Sidin tak ada lagi bertoko sepanjang umur Sidin karena bertaubat dan minta ampun daripada membaca alhamdulillah sorong kurang kesakitan. فإذا تأملت هذه الحكاية عرفت قطعا أن الرضا بما يخالف الهوى ليس مستحيلا بل هو مقام عظيم من مقامات أهل الدين. Apabila engkau memikirkan beberapa kisah yang di atas itu, dapat kesimpulan bahwa ridho itu kada mustahil terjadi pada sesuatu bala bencana yang pada cocok lawan nafsu itu. Bahkan ridho dengan bala bencana itu adalah makom yang paling tinggi daripada makom agama. Wa ma kana dzalika mumkinan fi hubbil khalqi wa hubudihim kana mumkinan fi haqqi hubbillahi ta'ala wa hubudil akhirah. Apabila ridho menerima ujian makhluk dengan makhluk itu sudah bisa terjadi, apalagi ridho dengan ujian Allah. Wa in kanu min wajhi aduma ar-ridha bil alam bima yutaqau min thawabil mawjud. Pertama, ridho dengan takdir Allah itu yaitu karena mengharap pahalanya. Karridha bil fasli wal hijama wa syurbi dawa intizar syifa. Misal seperti senang hati dicocok dan disungguh walaupun tadi karena mengharap sembuh dari penyakit. Demikian minum obat yang pahit-pahit itu senang karena mengharap baik, itu cuma harapan. Adapun ini bukan harapan lagi. Apabila ridho dengan qada pasti dapat pahala. Itu bukan harapan lagi. Jadi apabila orang ridho hatinya bersungguh mengharap akan baik, ridho hatinya minum obat yang baik, mengharap baik, hanya harapan, itu sudah dikerjakannya ridho. Apalagi yakin dapat pahala apabila ridho dengan bala musibah, karena apa jadi kada mau. Wasani yang kedua, ar-ridha bi'ila lihazzin wara'ahu bal likauni muradan mahbubi wa ridhan lahu. Yang kedua tinggi ridhonya, bukan karena pahala, bukan, tetapi karena bala ini datang dari kecintaan Allah. Nah itu artinya karena yang mendatangkan ini kekasih. Nah pandangannya itu karena bala ini dari kekasih yaitu Allah, maka ia ridha. Jadi walaupun tidak mengharap pahala, ini ridha yang tinggi ini. Fakat yagribul hubbu bihaitsu yanghamiru muradul muhibbi muradul mahbub. Ada lagi orang yang cintanya lebih tinggi lagi, yaitu taram di dalam kehendak Allah. Lalu fayakunu aladdul asya'i lahu surur qalbi mahbubihi wa ridahu wa nufudha iradatihi. Maka yang paling digembirahi hatinya yaitu iradat Tuhannya. Walau fi alakiruhi, walaupun misalnya dimasukkan dalam neraka, ya dari itu juga. Karena ini memandang, artinya yang memasukkan itu kekasihnya habis saja. Nah, jadi orang ini beribadat kepada Allah bukan takut neraka dan mengharap surga, kada. Kama qila fama lijurhin idza ardakumu alamun, maka tidak ada lagi lupa
apabila ridho akan kamu oleh sakit. Artinya tidak ada lagi sakit, luka apabila kamu nang ridho. Wa hadza mumkinun ma'al ihsas bil alam. Wa qad yastawla al-hubb bihaythu yadhashu an ikhrajil alam. Ada lagi nang tinggi ridhonya, yaitu orang nang sakit kada merasa. Fal qiyas wa tajribatu wal musyahadatu dalatun ala wujudihi. Jadi qiyas dan percobaan dan kejadian itu semuanya menunjukkan atas terjadi ridho dengan sesuatu yang kada cocok lawan nafsu, yaitu bala. Fala yang bagi an yungkirahu man faqada min nafsihi. Maka janganlah kada percaya akan ridho dengan bala orang yang kada dapat makom ridho itu. Li'annahu innama faqadahu li faqdi sababi. Inya itu yang jadi kada ridho karena sababnya kada ada. Wa huwa falqahum yaitu cinta. Apabila orang cinta kepada Allah mesti ridho dengan qadanya. Nah, jadi apabila orang itu kada cinta lawan Allah kada bisa ridho dengan qadanya. Itu aja. Jadi apabila orang kada cinta lawan Allah kada ridho lawan qadanya, jangan mendustakan orang nang ridho tadi. Karena orang nang ridho itu cinta lawan Allah minta. Wa man lam yaduk tu'malhu lam ya'rif ajaibahu. Siapa kada merasa nyamannya cinta, tiada tahulah ia akan kebaikannya. Padil muhibbin ajaibu a'zamu min wasafna. Maka bagi orang-orang yang cinta kepada Allah, banyak lagi keajaiban-keajaiban yang lebih besar daripada yang disebut di atas. Wa qad ruya an Amr ibn al-Haris ar-Rafiqi qala kuntu fi majlisin bir-Raqqah inda sadiqin li wa kana ma'ana fatan yata'ashshu jariyatan mughanniyatan wa kanat ma'ana fil majlis fadarabat bil qatibi wa ghannana. Diriwayatkan daripada Amr bin Haris ar-Rafiqi berkata, ia aku di dalam majlis bir-Raqqati, di tempat yang dingarani dengan Raqqah, di rumah awalku, dan adalah serta kami seorang pemuda yang asyik lawan seorang jariyah yang ahli nyanyi. Adalah jariyah itu ikut rombongan kami di majelis tadi. Maka si jariyah itu lalu ia memukul akan gambus waganna sambil menyanyi-nyanyi. Ujarnya, alamatu dhullil hawa alal asyiqin buka wala siyama asyiqun idza lam yajid mushtaka. Ujar si bini-bini ini sambil meminting gambus sambil bernyanyi. Bermula dirinya hina orang yang cinta atas orang yang asyik, yaitu menangis. Apalagi orang yang asyik itu apabila tidak ada mendapat akan tempat mengadu. Faqala hal kata, ujar si pemuda yang cinta kepada si jariyah yang penyanyi ini, ahsanti wallah ya sayyidati, apa tahdirina li an amut. Baik, hai bini-bini, demi Allah, apakah ikam mengizini aku mati di hadapan ikam? Faqadat, ujar si bini-bini yang diasikinya pemuda tadi, mut rasidan, ayo ikam mati itu, mudahan ikam bujur. Qala, ujarnya Amar fadada ra'sahu 'ala al-wisada wa abtaqa fahu umma ta'amihi faqarra aharraqnahu fa idza huwa mayyit. Lalu ia mengangkat mandek kepalanya di atas bantal, menutup akan mulutnya dan menutup akan dua matanya. Kami garak-garak akan dia sekalinya mayat. Dasar mati wujud. Qala Junayd, ra'aitu rajulan muta'alliqan bi kummi sabiyyah wa huwa yatadarrahu ilayhi wa yudhiru lahu al-mahabbah. Faltabata ilayhi as-sabiy qala
له إلى متى هذا النفاق الذي يظهر لي؟ قال قد علم الله أني صادق فيما أورثه. قال لو قلت إني مت لمت. قال إن كنت صادقا فمت. قال فنحى الرجل غمض عينيه فوجد ميتا. Junaid berkata, aku melihat seorang laki-laki bergantung dengan tangan baju seorang anak-anak kecil, sedangkan dia minta tolong kepada anak itu dan menyatakan aku cinta lawan ikam. Si anak ini melihat kepada laki-laki itu, ujar anak ini, hai nifak, nang ikam nampak akan lawan dia pura-pura aja nih. Maka ujarnya si laki-laki ini, Allah tahu aku ujur cinta lawan ikam, nang jadi aku yang memingkuti tangan baju ikam. Andai kata ikam ucap mati, aku mati. Ujar si laki-laki dari Hiron kalau anak tadi. Ujar kalau anak itu lamun kian ujur cinta lawan ulun, ayo mati. Nah, lalu si laki-laki tadi berjauh sedikit, lalu memejamkan matanya, mati. Qala Simnun al-Muhib kana fi jirani. كان في جيراننا رجل وله جارية يحبها غاية الحب فاعتلت الجارية فجلس الرجل ليصلح لها حيثا وبينه ويحرك القدرة إذ قالت الجارية قال قد عش الرجل وسقطت الملعقة من يده وجعل يحرك ما في القدر بيده حتى سقطت أصابعه. فقالت الجارية ما هذا؟ قال هذا مكان قولك Simnun al-Muhib berkata, adalah jiran kami seorang laki-laki, baginya mempunyai jariyah yang dicintainya luar biasa. Maka jariyahnya garing, duduklah laki-laki itu untuk maulahkan bagi jariyah tadi akan haisan kurma, ditutup dicampuri kijo, lalu diudak lawan samin. Itu haisan namanya. Kurma ditutup dicampuri kijo, diudak lawan samin, haisan namanya. Rupanya laki-laki inilah ada bisa jariah yang dikasihinya, jariahnya garing, laki-laki ini maulahkan bisa memasak-masak, mengasak-asak saja. Basal mengasah tadi dapur. Maka di antara si laki-laki ini menggarap-garapkan jedernya, ujar si jariyah nang garing. Lalu si laki-laki itu hilang akal, gugur sendok tadi di tangannya. Lalu ia menggarapkan isi jeder tadi dengan tangannya, sehingga tangannya tadi termasuk ke dalam jeder yang panas tadi. Kadang merasa sakit, jadi ujar jariyah, apa ini nih? Ujarnya si laki-laki, ini gantian kata ikam gantian kata ikam artinya ikam ucap sehingga aku ini kadang merasa sakit lagi tangan karena gugur karena panas. Nah, jadi orang cinta itu kadang merasa sakit gitu artinya. Wa hukiya Muhammad bin Abdullah al-Baghdadi قال رأيت بالبصرة شابا على سطح مرتفع وقد أشرف على الناس وهو يقول من مات عشقا فليمت هكذا لا خير في عشق بلا موت ثم رمى نفسه بالأرض فحمله ميتا. Muhammad bin Abdullah al-Baghdadi berkata, aku melihat di negeri Basra seorang pemuda laki-laki di atas sokoh yang tinggi. Sungguhnya ia kelihatan oleh manusia sambil berkata, siapa mati asyik hendaklah mati seperti aku ini. Tidak ada kebaikan asyik yang kadang disertai oleh mati. Lalu inya menggugurkan akan dirinya ke tanah sekalinya mati. فهذا وأمثاله قد يصدق به في حب المخلوق والتصدق به في حب الخالق أو لا. Nah ini aja makhluk cinta lawan makhluk sudah berani mati, apalagi cinta lawan Allah. Kenapa takut mati? Dan al-basiratul batinah asdaqu min Rasulullah. Karena pandangan mata hati lebih tepat daripada pandangan mata di luar. Wa jamalul hadratil rabbaniyah awfa min kulli jamal.
Adapun keelokan Allah lebih sempurna daripada seluruh keelokan. Nah, ini. Bal kullu jamalin fil alam, ini perlu dicatat nih. Matlabul aham di pinggirnya ini. Dan ini dicoret di bawahnya ini yang penting ini, nah. Ini penting. Bal kullu jamalin fil alam fa huwa hasanatun min hasanati dzalikal jamal. Ini penting ini. Jadi setiap elok yang ada di alam ini, baik di manusia maupun di benda-benda apapun, setiap yang ada mengandung elok apa aja, manusia ke benda ke apabilanya elok, itu semuanya sebutir daripada keelokan Allah. Jadi setiap kita melihat nang elok, langsung pandangan hati kita kepada aslinya, yaitu keelokan Allah. Itu cara-caranya itu. Jadi lihatilah yang elok supaya kita tahu melihat keelokan Allah. Jangan melihat yang kada elok, kada kelihatan karena keelokan Tuhan. Itu yang jadi kita tuh apa aja kan tujuh bagus. Hingga kan tujuh yang bagus kenapa? Karena tiap-tiap kebagusan yang ada di alam ini adalah bayang-bayang daripada keelokan zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, alladzi faqada al-basara yunkiru jamal as-suwari walladzi faqada as-sam'a yunkiru ladzal alhan wan nazamat al-mawzunata. Tapi kada didustakan juga orang nang Buddha mendustakan akan rupa-rupa yang bagus karena ini kada melihat. Dan orang nang tuli kada percaya lawan lagu-lagu yang baik-baik karena ini kada mendengar. Demikian juga orang nang kada diberi cinta lawan Allah kada merasa ridhonya atas bala Allah. Balladzi faqadal qalba la budda wa an yunkira ayatan hadhil ladzat allati la mawdinnata laha siwal qalbi. Yaqa'al istiqbalu bibutuniha. Nah, supaya jatuh menghadap dengan parutnya si tapak tangan mereka, supaya parutnya ini menghadap ke kiblat. Itu hikmatnya. Kenapa jadi minta supaya tapak tangan ini menghadap ke Baitullah, minta menghadap ke Baitullah. Kenapa pulang dalam jalan minta? Nah, kalau menghadap kepada jihad Baitullah itu ibadat. Nah, jadi lamun minta nah ibadat namanya. Apabila minta itu kada ibadat lagi. Nah, jadi supaya jadi ibadat ada minta, jangan minta. Wa mufarrajatal asabi'i. Pada maksufatan adalah wa mufarrajatal asabi'i, dan ditambah lagi nang sunatnya meranggangakan segala jari tangan, tabrijan wasatan, ranggang yang sedang. Nah, itu jadi jari ini langgang.
Nah, ranggang kalau dah sedang ranggangnya, jadi jangan lapak minta. Lamunnya rapat minta, nah kada dapat pahala meranggangakan. Sebab meranggangakan ini adalah sunat. Minta. Jadi diranggangakan, nah, tapi sedikit saja ranggangnya, jangan nang minta. Lamun minta, kurang nak bapaknya. Nah kasihan aja nang kada melihat di TV nih. Mana sudah kada melihat awak si tukang baca, kada melihat pulang caranya. Ampun maaf kalau kawan mau kalakan TV aturannya seikong nang datang sebuting TV beruntung bawa pulih. Kenapa jadi samunyaan jalin ini diranggangakan mintuna? Kenapa? Hikmatnya bulan. Nah, liyakuna likulli uqwin istiqbalun bil ibadah. Supaya setiap jari-jari nang 10 ini ada pekerjaan ibadahnya. Nah itu bang tadi, apabila rapat pahala sunat di jari kedada, apabila ranggang ada pahala sunat, apabila pahala sunat ngarannya ibadat. Sampai kepada meranggangakan jari sedikit, ranggangnya jangan terlalu ranggang benar. Itu menjadi keuntungan lawan kurang nang alim. Jadi sangat berbeda orang alim dengan orang jahil. Gawiannya kelainan. Menurut orang jahil tadi minta pernah Allah. Nah, ini hendak menangkap ilalang. Nah, atau anak menangkap nyamuk. Nah, aja banyak nyamuk hinggap ketak. Ranggang sedikit pulang, Allahu Akbar, ranggang sedikit tak. Lamunnya rapat, mintulah rapat. Ini orang menangkap bola. Lamunnya ranggang benar, orang anak bepancah. Kalau ranggang sedang, itulah ngaran ibadah. Nah itu, lalu masalah jarinya ini macam apa? Wala yumila atrafaha nahwal qiblah, dan janganlah mencenderungkan seseorang akan ujung jarinya ke jihad kiblat. Jadi di dalam kitab sini, nah jari ini ujungnya menghadap akan langit. Nah, Allahu Akbar. Menghadap ke atas terus. Ini menghadap ke atas. Ini ujungnya ini menghadap ke atas. Ini di dalam kitab sini. Kalau di dalam kitab Tuhfah, nah, ada pembicaraan masalah ini. Tapi di dalam kitab Mughni, nah itu ujar sidin nang sunatnya ujung jari tangan ini dimerengakan menghadap kiblat. Nah ini di dalam Mughni. Jadi mintuna Allahu Akbar. Nina mintuna menghadap kiblat. Nang tadi ujungnya menghadap langit. Nah, jadi ada dua, ada nang pecagat minta, ada nang bak minta. Imam Ghazali mereng kepada nang ini, nang minta dah, nang menghadap kiblat ini. Hikmatnya supaya hati umat tunduk juga kepada Allah.